Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar anak-anakku selama di rumah aja? Semoga anak-anak kelas 4A dan kelas 4B selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Pak Ihsan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas tematika subtema 1 muatan IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya anak-anak semuanya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Pak Ihsan hitung sampai 3, kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ini telah anak-anakku semua ketahui di kelas 2. Anak-anakku kemarin pas kelas 2, Pak Ihsan sudah suruh membawa tanaman dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, mari kita ingat lagi di kelas 4. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama ada bunga, kemudian ada daun, bagian yang ketiga ada buah, kemudian ada batang, kemudian juga ada akar. Nah, kita mulai akan membahas satu persatu dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang kita akan bahas pertama yaitu akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut untuk tumbuh. Nah, tanaman ini terdapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, akar serabut dan akar tunggang ini bentuknya seperti apa? Silahkan perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, yang paling kiri itu namanya akar tunggang dan sebelah kanannya itu dinamakan akar serabut. Bagian-bagian akar ini terdiri dari akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Lanjutan dari akar. Nah, fungsi akar-akar ini bagi tumbuhan itu apa aja? Nah, yang pertama menunjang berdirinya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah, yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ini hanya untuk beberapa jenis tanaman saja, seperti singkong, kentang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas, setelah akar kita akan membahas tentang batang. Nah, batang ini merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang ini berlawanan dengan akar. Nah, kalau akar ini pertumbuhannya ke bawah, sedangkan pada batang pertumbuhannya ke atas. Ini batang-batang ini, batang ada 2, yaitu batang yang berkambium dan batang yang tidak berkambium. Contoh tanaman yang memiliki batang berkambium ini adalah mangga, sedangkan contoh yang tidak memiliki kambium adalah kelapa. Batang tanaman dapat pula dibedakan berdasarkan bentuknya. Nah, ada bentuk batang berkayu seperti pada jambu, kemudian batangnya basah seperti pada bayam, kemudian batangnya berbentuk rumput seperti rumput. Nah, itu pada tanaman padi. Kemudian fungsi dari batang itu ada apa aja? Nah, fungsi batang ini sebagai penyokong tubuh tumbuhan, kemudian sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, sebagai untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, kemudian untuk menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, kemudian yang terakhir sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini juga sama seperti akar tadi, hanya untuk beberapa jenis tanaman saja. Nah, kalau batang ini contohnya tebu sebagai menyimpan tanaman, sebagai menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga, setelah batang kita akan membahas tentang daun. Nah, bagian-bagian daun pada tanaman ini, ada tanaman ada yang memiliki daun lengkap dan ada daun yang memiliki tak lengkap. Nah, pada tanaman daun lengkap itu terdiri dari pelepah daun,
tangkai daun dan helai daun. Contohnya daun pisang. Kemudian kalau misalnya tanaman yang daunnya tak lengkap, itu hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja. Contohnya daun jeruk. Nah, jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya, daun dapat dibedakan menjadi daun bertulang menirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Untuk contohnya, daun menirip itu mangga, kalau daun menjari itu daun pepaya. Kemudian kalau untuk daunnya yang melengkung itu contohnya daun sirih. Untuk daun yang sejajar itu contohnya jagung. Kemudian fungsi utama pada daun untuk tumbuhan yaitu sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Setelah daun, kita akan membahas tentang buah. Wah, ini buahnya segar-segar. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Buah berwarna mencolok akan menarik perhatian hewan untuk memakannya, sehingga membantu proses penyebaran biji. Nah, biji ini berfungsi sebagai bakal tanaman baru. Kemudian kita akan membahas tentang bunga yang sangat indah dan elok ini. Nah, bunga ini merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang merupakan tempat berlangsungannya perkembangbiakan secara generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Fungsi yang utama pada bunga ini yaitu sebagai perhiasan atau alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bunga, nah ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang bagian-bagian dari bunga ini. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian bunga paling luar yang membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Fungsinya adalah untuk melindungi mahkota saat bunga masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya mekar. Kemudian mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan memiliki beraneka ragam. Bagian bunga selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Fungsi benang sari adalah sebagai proses reproduksi dan juga perkembangbiakan pada tumbuhan yang nantinya akan menumbuhkan tanaman baru. Kemudian putik bunga merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Nah, anak-anakku harus paham antara benang sari dan putik bunga. Kalau benang sari itu alat kelamin jantan, kalau putik bunga itu adalah alat kelamin betina. Kemudian kita akan membahas tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan penghubung batang dengan bunga sebagai penopang. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Nah, yang terakhir, bagian-bagian yang terakhir kita akan membahas tentang biji. Biji ini merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, untuk pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas jenis tanaman berdasarkan jumlah keping biji. Nah, ada
berkeping biji tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, perbedaannya apa aja? Nah, yang pertama kita akan membahas monokotil dan dikotil. Nah, untuk yang monokotil itu contohnya tanamannya jagung. Sedangkan yang dikotil itu contohnya kacang tanah. Ingat ya, monokotil itu berkeping 1, kalau dikotil itu berkeping 2. Dikotil 2. Kemudian akarnya pada monokotil itu serabut, kemudian akar tunggangnya pada dikotil. Sedangkan batangnya kalau monokotil itu beruas, kalau dikotil itu berkayu. Kemudian untuk daunnya kalau monokotil itu sejajar, kalau dikotil itu menjari. Kemudian kalau monokotil itu buahnya terbuka, kalau dikotil itu buahnya tertutup. Sedangkan kalau bijinya monokotil itu berkeping 1 dan dikotil itu berkeping 2. Ingat-ingatnya adalah dikotil 2, jadi berkeping 2. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini bersama Pak Ihsan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dari Pak Ihsan. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.